Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Hari ini kita kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan lewat Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Kalau kita baca, pasti kita akan jumpai beberapa tokoh. Kitab sejarah biasanya berisi tentang beberapa tokoh yang kita kenal. Deborah, lalu ada Barak, lalu ada Sisera, ada Yabim, tapi juga ada Yael. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tokoh-tokoh ini merupakan tokoh-tokoh penting yang coba digambarkan oleh Alkitab. Kalau kita baca Hakim-Hakim ini ditulis oleh Samuel, maka ada beberapa hal penting yang mau disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama, bicara soal Deborah. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya untuk kita, Deborah itu artinya apa? Ada yang tahu arti nama Deborah? Ini judulnya Deborah dan Barak. Deborah kalau kita artikan atau kita cari dengan jari, kita akan dapat jawaban di situ. Deborah itu artinya lebah. Lalu Barak itu artinya sulu atau pelita atau kilat. Dua tokoh yang cukup menarik yang mau digambarkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini. Nats pemimpin kita katakan dalam ayat yang ke-8 bagian A, kata Deborah, baik aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah konsekuensi, ada sebuah risiko dari sebuah keputusan yang dibuat oleh setiap manusia, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Apapun keputusan itu, ada konsekuensi, ada risiko yang akan saudara dan saya tanggung ketika keputusan kita buat. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan dalam bacaan kita, ketika seorang Barak pemimpin 10.000 orang tidak bersedia untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah, ada konsekuensi yang ditanggung oleh seorang Barak, yakni dalam perjalanan peperangan itu dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada kehormatan sebagai seorang pimpinan, sebab dia melempar tanggung jawab, mencuci tangannya. Dikatakan dalam bacaan kita, apa yang dinubuatkan oleh seorang Deborah, seorang hakim yang bertugas mengadili tapi juga memerintah bangsa Israel saat itu, adalah seorang perempuan yang bernama Yael muncul dan membunuh seorang Sisera dengan patok kemah. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, cerita ini sederhana tapi syarat dengan makna. Ketika saudara dan saya menolak yang namanya panggilan Tuhan, maka ada konsekuensi, ada risiko, entah cepat atau lambat kita akan tanggung itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Deborah yang seorang pemimpin. Kalau kita lihat budaya patriark orang Israel pada waktu itu, perempuan itu adalah orang-orang kelas 2, kaum kelas 2, tidak dipandang. Tetapi kenapa lalu Allah memilih seorang perempuan yang bernama Deborah untuk memerintah bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Kanaan selama 20 tahun ditindas oleh Yabim?
Kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Kalau kita baca dengan teliti, kita akan jumpai di sana bahwa seorang Deborah adalah orang yang peka, orang yang mau mendengar suara Tuhan, yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka dia dipakai oleh Tuhan Allah untuk melaksanakan apa yang Allah mau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Deborah yang seorang pemimpin berkata, baik, aku turut. Artinya apa? Dia bersedia hati untuk turut bersama dengan seorang yang bernama Barak untuk memimpin bangsa Israel supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dua poin ini mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ada di posisi yang mana? Kita ada seperti seorang Barak atau kita ada seperti seorang Deborah? Banyak orang, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua lebih banyak menolak anugerah yang Allah percayakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya daripada menerimanya. Karena kita memilih posisi-posisi aman, posisi-posisi yang nyaman, sehingga kita tidak mampu menghadapi tantangan yang diberikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita menjadi pecundang-pecundang di hadapan Tuhan Allah. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang Barak pimpinan 10.000 pasukan berkata, jika engkau turut dengan aku, maka aku juga akan berperang. Bapak dan Ibu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan kemudian? Deborah mengambil alih tugas dan tanggung jawab seorang Barak untuk turun bersama berperang. Pada waktu itu Bapak Ibu, setelah Ehud mati, orang Israel itu menjadi orang yang kita kenal bangsa yang keras tengkuk, bangsa pilihan Allah yang susah untuk diatur, bangsa yang tidak pernah mengucap syukur, bangsa yang selalu bersungut-sungut, bangsa yang selalu menggerutu, bahkan bangsa yang selalu berbantah-bantah dengan nabi-nabi. 20 tahun mereka diizinkan Tuhan untuk ditindas supaya mereka bertobat. 20 tahun Bapak Ibu Saudara di Kanaan, mereka lalu berseru memanggil nama Tuhan, berseru meminta permohonan pengampunan kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar mereka. Tuhan memakai seorang yang punya telinga, yang bersedia untuk mendengar suara Tuhan, yang peka dengan suara Tuhan. Lalu Tuhan mengerjakan keselamatan bagi bangsa Israel. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan sampai kita sama dengan bangsa Israel, yang ketika kita dikeraskan hati, kita susah menerima pendapat orang, kita susah menerima kelebihan orang. Kita belajar hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, seorang perempuan yang bernama Deborah tidak memandang semua itu. Bahkan dia rela untuk turun bersama dengan Barak, menunjukkan bahwa dia juga menghargai, dia menghormati seorang Barak, tidak mempermalukannya di depan para prajurit 10.000 orang itu. Tapi dia mengingatkan sebagai seorang pemimpin bahwa apa yang telah Tuhan berikan kepadamu, engkau tidak akan mendapatnya. Hal ini mau digambarkan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa ketika talenta, anugerah dipercayakan bagi setiap
Bapak Ibu Saudara dan saya, talenta itu, karunia itu, berkat itu tidak diperlabakan, Tuhan akan ambil dan Tuhan pakai orang yang bersedia untuk mendengar suara. Tuhan memberikan kebebasan kepada kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menentukan pilihan, mau terima anugerah itu atau mau tolak anugerah itu. Ketika kita menolak, maka Tuhan ambil daripada kita, Tuhan berikan kepada mereka yang layak untuk menerima. Yang pertama, yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Barak menyadari dirinya, lalu Barak melakukan apa? Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan lewat Deborah, ikut berperang. Lalu yang terjadi apa Bapak Ibu Saudaraku? Barak yang bunuh Sisera atau seorang perempuan yang bernama Yael, istri Beret. Dia membunuh hanya dengan patok. Ketika Sisera tertidur karena kelelahan, disitulah Yael mengambil kesempatan untuk membunuh. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kadang pikiran kita orang hebat, kita orang punya, kita segala-galanya ada pada kita. Lalu ketika perintah itu diberikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak melaksanakan itu. Jangan marah, jangan kecewa, dan jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan tidak lagi memakai kita. Tuhan akan memberikan kepada mereka yang betul-betul mau menerima anugerah itu. Kadang kita melihat orang ini tidak pantas, biasanya tukang minum, tukang mabuk, hidupnya tidak baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga. Tapi Tuhan tidak melihat penampilan luarnya, perawakannya, ketampanannya, tingginya, cantiknya. Tapi Tuhan melihat hati yang mau menerima dan mendengar suara Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kita mau atau tidak? Kita mau menerima itu atau tidak? Semua ada pada masing-masing kita, bukan ada pada Tuhan. Tetapi kita yang menentukan pilihan. Mau menerima Tuhan, maka harus siap melaksanakan apa yang Tuhan mau. Deborah adalah seorang yang peduli. Kepemimpinan Deborah bisa dikatakan bahwa kepemimpinan yang melayani. Sebab dengan kepemimpinan Deborah, dia tidak pernah menginginkan bangsa Israel, rakyatnya, untuk menderita. Maka sebagai para pemimpin, baik di tengah rumah tangga keluarga, sebagai para imam, jangan pernah kita tolak anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Lalu kita kasih untuk tua, kau yang berdoa sudah, kau majelis, kau pelayan jadi kau berdoa. Jangan. Anugerah yang Tuhan kasih untuk setiap kita, kita harus mempertanggungjawabkan itu. Sebab ingat, setiap keputusan yang kita buat akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan Allah. Setiap keputusan yang kita buat ada konsekuensi, ada risiko yang akan kita tanggung, entah cepat atau lambat. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Deborah adalah model kepemimpinan yang melalui Deborah saudara dan saya bisa belajar bagaimana kepemimpinan yang melayani, baik di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada, di tengah-tengah pemerintahan, tapi terkhusus di tengah kehidupan bergereja kita. Kita bisa melayani dengan hati atau dengan kata-kata kita. Deborah tidak hanya berkata, tapi Deborah bertindak secara nyata. Dia tidak hanya berteori, tapi dia melakukan praktek. Sebab itu, jika seorang yang berkata dia berimankan, maka buktikan iman itu dengan perbuatan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.